Jumlah racun yang berlebihan akan membuat mereka mati dengan cepat dalam beberapa lusin detik. Dan, mereka hampir tidak akan mengalami rasa sakit. Dan ini adalah obat pendiam yang mereka gunakan untuk bunuh diri saat misi gagal. Dengan itu, mereka dapat menghindari ditangkap hidup-hidup, dan menghindari disiksa dengan berbagai cara. Para penyerang ini sangat jelas tentang nasib mereka pada saat ini. Jadi, bagi mereka, bunuh diri jelas merupakan pilihan terbaik saat ini. Jadi, dua lusin orang ini, hampir bersamaan, menggigit gigi palsu di mulutnya. Racun yang langsung dilepaskan membuat wajah mereka masing-masing dalam sekejap, berubah menjadi biru besi, dan tubuh mereka berkedut hebat. Pria di kepala memandang Tama, tertawa sedih, meludahkan busa putih di mulutnya. Tapi masih mencibir dengan penghinaan yang terlihat. Kamu memang sangat kuat. Tapi, aku bilang, hidupku tidak akan berada di tangan siapapun. Hidupku adalah milikku, bukan di langit. Tama melihatnya hampir sekarat, sudut mulutnya menunjukkan senyum menghina. Pada saat ini dia dengan dingin bertanya, mau mati? Tanpa izin saya. Pria di kepala mendengar kata-kata Tama sambil tertawa sedih dan memuntahkan seteguk darah, mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendominasi segalanya bahkan sekarang? Tama mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat mendominasi segala sesuatu. Tapi untuk mendominasi hidup dan matimu semudah menggerakkan tangan. Setelah mengatakan itu, Tama langsung melambaikan tangannya. Dalam sekejap, beberapa lubang aura menyerang, dan langsung menghancurkan seluruh lampu koridor. Seluruh koridor tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat ini, Tama yang riang bergegas selangkah, jari-jarinya mencubit tulang belikat pria itu. Pada saat dia akan mati karena racun, Tama mengirim jejak energi spiritual ke dalam tubuhnya untuk mengumpulkan racun dengan cepat. Itu menyebar di tubuhnya dan menyegelnya sepenuhnya dengan energi spiritual. Pria itu telah merasakan racun itu secara bertahap membuat tubuhnya kaku. Napas, detak jantung, dan pikirannya hampir berhenti. Dan juga merasa bahwa seluruh tubuhnya telah memasuki keadaan hampir mati. Pada saat ini, dia sudah kehilangan rasa sakit di anggota tubuhnya. Dan seluruh ekspresinya bahkan muncul beberapa saat ketenangan. Baginya, meminum racun dan mati saat ini, rasanya seperti kematian yang baik. Namun, segera setelah itu, perasaan mendekati kematiannya ini tiba-tiba ditarik keluar dari tubuhnya dengan cepat oleh kekuatan misterius. Kekakuan tubuhnya menghilang. Laju pernapasan dan detak jantung juga meningkat pesat. Rasa sakit yang luar biasa dari luka di anggota tubuhnya juga mulai kembali dengan cepat. Pada saat ini, dia tidak hanya terkejut tetapi juga putus asa. Karena apa yang dilakukan Tama, menurutnya, seperti keajaiban. Pada saat ini, para penyerang lainnya semuanya mati karena racun. Dan satu-satunya yang masih hidup adalah yang bertanggung jawab. Tama menatapnya dengan wajah main-main dan bertanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Nasibmu tidak akan berada di tangan siapapun. Hidupmu terserah padamu. Saya memberitahu Anda, di sini. Aku adalah langit. Pria itu menatap Tama dengan mata terbelalak dan bertanya dengan putus asa. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Tama dengan dingin berkata, sekarang bukan waktunya bagimu untuk bertanya padaku. Setelah mengatakan itu, dia segera menggunakan auranya untuk menghentikan darah dari luka di anggota tubuhnya. Dan pada saat yang sama membuatnya koma total. Setelah melakukan semua ini, dia berdiri di pintu, berkata kepada anggota keluarga Polan di ruangan itu. Tidak ada yang harus keluar sampai pertunjukan selesai. Keluarga Polan hanya bisa melihat bayangan hitam tinggi berdiri di luar pintu. Dan semua orang ingin melihat fitur sosok gelap dengan jelas. Tapi cahayanya terlalu gelap, jadi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas.
Nicholas tanpa sadar bertanya, "Saya tidak tahu nama dermawan itu." Rahmat yang menyelamatkan jiwa hari ini, keluarga Poland akan mengabdikan diri untuk membayar. Tama berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak perlu, tolong lebih berhati-hati di masa depan. Lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu." Nicholas berkata, "Yang mulia, hari ini Anda menyelamatkan lebih dari 10 anggota keluarga Poland. Jadi tolong beri aku kesempatan untuk membalas kebaikanmu." Tama menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu membalas budi, saya hanya melihat ketidakadilan dan membantu." Melihat bahwa pihak lain tidak mau mengungkapkan identitasnya. Nicholas juga menyadari bahwa dia tidak boleh terus mengajukan pertanyaan secara tidak tepat. Jadi dia hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kemudian atas nama seluruh keluarga Poland, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Tama sibuk berkata, "Tidak perlu. Sebagian besar dari Anda cukup tua untuk menjadi penatua saya, jadi jangan pukul saya." Marshall mengingat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Yang mulia, saya berani menanyakan sesuatu kepada Anda." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Kau yang mengatakannya." Marshall berkata, "Saya ingin pergi untuk mengkonfirmasi situasi teman saya. Sebelum acara ini, dia baru saja pergi dari sini. Ponsel saya entah bagaimana kehilangan sinyal, telepon bahkan tidak bisa menelepon 911. Tama sedikit mengernyit, tahu bahwa dia sedang membicarakan seorang teman pastilah Duncan. Jadi dia melepaskan auranya, sedikit menyelidiki, dan menjelajahi situasi Duncan. Saat ini, tubuh Duncan sudah putus asa. Meski baru 2 atau 3 menit berlalu sejak dia tertembak, tapi Tama kehabisan akal. Tubuhnya mengalami trauma yang sangat serius, tubuh, termasuk jantung. Sejumlah organ penting telah hancur total, belum lagi pil permajaan. Bahkan jika Tama mengeluarkan pil budidaya, tidak mungkin untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu mengkonfirmasi, dia sudah mati. Apa? Seluruh orang Marshall dalam kesedihan dan berkata begitu saja. Dia? Putrinya baru saja hamil. Istri dan anaknya sedang menunggunya. Bagaimana dia bisa mati? Tama berkata dengan serius, dia pasti sudah mati. Nicholas juga menangis dan tersedak. Aku yang menyebabkan ini. Akulah yang menyakitinya. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada janda dan anak yatim? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada kakak laki-laki saya yang telah pergi selama bertahun-tahun? Mengatakan demikian seluruh roh orang tersebut, seolah-olah pada saat ini kehilangan sebagian besar setengahnya. Tama sedikit banyak menyesal atas kematian Duncan. Orang ini telah menyelidiki front cataclysmic tapi bagaimanapun juga. Itu juga tugasnya, dan dia telah menjadi petugas polisi selama bertahun-tahun. Reputasinya sangat bagus, seharusnya tidak mengalami nasib seperti itu. Hanya saja orang mati seperti lampu. Hal-hal telah sampai pada titik ini, sekarang di luar kemampuan Tama. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan Duncan, tidak mungkin. Hanya bisa dikatakan bahwa nasibnya memiliki bencana yang tidak dapat dihindari. Tapi saat ini, samar-samar Tama merasakan tubuh Duncan. Tampaknya ada semacam fluktuasi. Jadi, dia segera melepaskan lebih banyak penyelidikan aura. Terkejut menemukan bahwa otak Duncan saat ini tidak sepenuhnya mati. Mungkin waktu 2 atau 3 menit tidak sepenuhnya menghilangkan oksigen otak Duncan. Atau mungkin keinginan untuk hidup dalam kesadaran Duncan terlalu kuat. Membiarkan otaknya bertahan sampai sekarang. Singkatnya, otaknya masih menyimpan sinar terakhir kehidupan. Namun, tubuhnya hampir hancur total. Dan Tama tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkannya kembali. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Tama. Pada awalnya, ayah Nanako, Ito Yohiko. Setelah kedua kakinya diamputasi, Tama juga merasa kasihan padanya. Namun, penyesalan adalah penyesalan, Tama juga tidak punya cara untuk membuat anggota tubuhnya yang patah tumbuh kembali.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.